Saudara-saudariku terkasih, mari kita bersama mendengar bacaan Injil dan renungan Rabu 29 Mei 2024, Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang lagi di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum, dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang luput dari hasrat akan kekuasaan. Kita semua dihantui oleh hasrat tidak sehat untuk mendominasi orang lain, dan yang paling serius adalah hasrat tersebut seringkali menguasai kita. Yesus menurut Matius sadar bahwa rekan-rekan terdekatnya tidak luput dari godaan ini. Bagaimana mereka bisa menjadi komunitas alternatif jika mereka mencari dan menambahkan kekuasaan dengan cara yang sama seperti orang-orang yang menindas mereka? Murid-muridnya harus berbeda. Mereka harus meyakinkan diri bahwa satu-satunya cara untuk menjadi hebat adalah dengan menjadi penolong, dan satu-satunya cara untuk menjadi penting adalah
dengan tidak terjerumus ke dalam perangkap kekuasaan yang memperlakukan orang lain sebagai budak. Oleh karena itu, para murid sesuai teladan Yesus harus hidup dalam keyakinan yang teguh bahwa mereka adalah hamba yang tidak mendominasi, bahwa misi mereka adalah memberikan nyawa mereka untuk orang lain, bukan merampasnya dari orang lain. Ayat ini membuat kita merenungkan tentang pencarian kekuasaan dan keinginan untuk mendominasi yang kadang-kadang kita miliki. Apa yang bisa kita lakukan untuk tidak sependapat dengan mereka yang menyalahgunakan kekuasaannya dan menghindari diri kita sendiri terjerumus ke dalam perangkap tersebut? Saudara-saudariku terkasih, pertanyaan Yakobus dan Yohanes menunjukkan ketertarikan mereka pada promosi diri. Pertanyaan Yesus menunjukkan ketertarikannya pada penyerahan diri. Inti dari menjadi murid-muridnya adalah kasih yang memberikan diri sendiri, menjadi pelayan orang lain, dan ini seringkali berarti mengambil jalan salib, seperti yang Yesus ketahui dari pengalamannya sendiri. Yakobus dan Yohanes serta kita semua dipanggil untuk mengikuti Dia yang datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, yang tujuan hidupnya bukan untuk memajukan dirinya sendiri, melainkan untuk mengosongkan dirinya demi orang lain. Hanya dengan mengikuti jalan inilah kita akan menerima bagian dalam kemuliaan Yesus yang menjadi fokus permintaan Yakobus dan Yohanes. Semoga Tuhan memberkati kita semua.